melahirkan startup company ya dibandingkan negara-negara lain, maka kita lihat bahwa dari bisnis model yang zamannya masih production ya, mass production ya, semua jual barang dengan mass production dengan bisa murah kalau produksinya banyak gitu ya, itu dari tahun 1900-an terus masuk ke tahun 1950 kita lihat bisnis modelnya berubah, yaitu yang diutamakan adalah bagaimana kita memarketingkan itu ya. Jadi orang yang bisa memarketingkan dan mendistribusikan itu akan menjadi kunci kesuksesan. Nah, dimasuk ke tahun 1990 itu masuk zaman internet, maka border ya antar negara itu sudah mulai diacak-acak lah gitu ya kita sebutnya, sehingga bisnis model pun mulai berubah ya. Kalau tadi semua adalah mass production dan low cost, sekarang isunya bukan low cost lagi, isunya bagaimana information itu bisa flow-nya dengan cepat ya. Dan masuk ke tahun 2010 2020 ini berbicara customer centric dan data centric. Ya, dan kalau kita sudah bicara data, karena masifnya data ini, maka AI sudah bisa dipakai atau artificial intelligence itu bisa dipakai dengan baik. Artinya kita bisa melihat bahwa AI ini menjadi kunci untuk memproses data dengan cepat dan dengan baik. Ya, jadi karena data itu akan masif, maka kita butuh tools. Nah, tools ini AI ya. Nah, AI zaman waktu ditemukan, ya ini bukan barang baru, itu sulit dipakai. Kenapa? Karena datanya masih terbatas. Ya, dengan masif data yang saat ini kita punya, maka AI merupakan teknologi yang tepat guna saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun teknologi diperkenalkan awal, itu belum bisa dipakai dengan cocok ya, karena kurangnya data, maka dengan data yang sangat masif dewasa ini, maka AI menjadi cocok ya, karena AI membutuhkan data yang sangat masif. Nah, akibatnya apa? Karena data yang masif ini, maka ya sesuai tadi Ibu Endang sudah memberikan harapan buat kita untuk memperbaiki kita punya people process teknologi adalah, maka proteksi terhadap data ini perlu kita perhatikan ya, mau tidak mau ya, karena memang evolusinya ke sana ya. Jadi data memang menjadi the new oil ya. Itu yang kita lakukan juga, mendidik seluruh profesional di kampus kita untuk memperhatikan bahwa data ini harus menjadi isu yang sangat penting. Bagaimana kita mengelola, tata kelolanya, sampai bagaimana kita memprosesnya dengan efisien. Nah, Bapak Ibu, risk atau risiko dari transformasi digital yang saat ini terjadi, tentunya ini disadari atau tidak disadari, ya. Saya gambarkan dalam bentuk segitiga ini, ya ini saya ambil dari World Bank ya, di mana mereka mengatakan bahwa sebenarnya user itu adalah salah satu komponen dari platform dan vendor yang sebenarnya bekerja sama. Ya, user itu selalu ingin mencari layanan yang gratis. Nah, itu sudah pasti. Ya, siapa yang tidak mau mendapatkan layanan gratis? Nah, akibat daripada layanan gratis ini ada dampaknya. Ya, tentunya ada take and give-nya, ada sacrifice-nya, ada korbannya. Nah, akibatnya apa? Yaitu personal privacy data itu harus kita korbankan. Ini terlihat dari sini Bapak Ibu ya. Jadi data ini harus kita serahkan kepada platform seperti Google, Facebook, dan lain-lain, supaya ini bisa dikelola dan dimonetisasi oleh si vendor yang menyediakan layanan atau barang ya. Nah, ini mau tidak mau. Ya, jadi walaupun kita baca atau tidak baca agreement pada saat kita akses itu, ya, profil kita ini sudah dijual dalam tanda kutip untuk memberikan layanan yang terus diperbaiki. Ya, jadi apa yang kita terima secara benefit tentunya adalah kita bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Tapi ya ada tapinya, data pribadi kita menjadi salah satu yang dikorbankan ya, menjadi ya tuker gulingnya lah istilahnya. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini karena kita tahu bahwa ancaman siber ini sangat-sangat luar biasa, maka
kita coba mengerti dulu apa sih sebenarnya cybercrime ini. Nah, cybercrime ini sebenarnya adalah aktivitas ya yang kita sebut dengan aktivitas kriminal yang tentunya mereka lakukan itu di dunia cyber atau di dunia internet ya, karena di sejak tahun 1990 internet sudah mulai menjadi bagian dari apa namanya perangkat yang dikonek ke internet ini, maka segala macam aktivitas kriminal pun terjadi ya, termasuk fraud ya, pencurian data, pornografi anak-anak dan masih banyak yang lain ya, sehingga ujung-ujungnya dari kriminal ini pasti urusannya data, urusannya yang berhubungan dengan data. Nah, oleh sebab itu kita ingin memperhatikan bagaimana sebenarnya keadaan cyber kriminal dewasa ini. Nah, ini saya ambil statistik dari laporan FBI ya yang dipublikasikan setiap tahun. Bapak Ibu bisa akses linknya yang saya sudah taruh di slide saya. Ini dari tahun ke tahun hampir sama Bapak Ibu, ya, yaitu phishing merupakan ranking pertama. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang apa namanya yang kita buat-buat, tapi memang ini laporan bahkan dari FBI sendiri. Ya, bedanya tahun 2020 dan 2021 di zaman pandemi apa? Ya, jumlahnya meningkat. Ya, dan rankingnya nggak jauh-jauh beda. Pasti urusannya nanti phishing, non-payment, non-delivery itu maksudnya pesanan barang sudah dilakukan tapi barang tidak dikirim. Ya, nah ini fraud juga bentuknya. Ada lagi personal data breach, itu menjadi apa namanya menjadi kekhawatiran dewasa ini. Ya, identity theft, extortion, ini semua urusannya nanti pemerasan, urusannya nanti data kita, identitas kita yang dikorbankan. Nah, ini sudah merupakan top 5. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita sadari. Ya, setiap kali kita melakukan klik, setiap kali kita melakukan membuka sebuah dokumen, maka kita harus pikirkan ini. Ini dokumen perlu saya buka atau tidak? Ini link perlu saya klik atau tidak? Atau sebenarnya siapa yang mengirim ini? Jangan-jangan bukan atasan saya, bukan teman saya. Ya, mereka mengatasnamakan karena kan phishing itu kan dia memancing dengan nama orang. Ya, apalagi sekarang kita tahu bank juga banyak terkena smishing ya, istilahnya menggunakan SMS. Ya, jadi informasi OTP sekarang itu kan semua menggunakan SMS. Nah, SMS inilah dipakai untuk melakukan phishing juga. Ya, jadi ini menjadi dominan ya Bapak Ibu. Jadi apakah itu phishing, atau video phishing, atau smishing SMS, atau farming, ya bentuknya masuk ke sebuah website, itu sama saja. Intinya kita akan dikibuli ya dengan cara-cara yang tadi menarik kita supaya mengklik dan membuka dokumen. Ini 90% itu memang mengarah ke sana. Ya, jadi statistiknya sangat-sangat besar sekali ya persentasinya. Nah, kalau kita sudah mengerti cybercrime yang memang kita perlu ketahui bahwa memang inilah statistik yang terjadi, maka kita sekarang masuk ke cybersecurity. Jadi menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology yang merupakan badan sertifikasi dan juga badan standarisasi di Amerika Serikat, mereka mendefinisi bahwa keamanan cyber itu adalah kemampuan ya untuk melakukan proteksi. Ya, makanya fokus kita harus diproteksi terhadap serangan-serangan cyber, serangan-serangan siber ini yang dilancarkan ke dalam sistem kita, baik itu lewat manusia, baik itu lewat proses maupun lewat teknologi. Ya, banyak cara yang sekarang itu bukan hanya people, tapi juga menyerangnya ke proses. Ya, misalnya proses update, ya itu juga sekarang diserang ya. Biasanya kita sebut dengan supply chain attack. Ya, jadi update misalnya update antivirus kita, update software kita itu juga menjadi serangan. Ya, mereka masukkan jebakan-jebakan sehingga kita bisa melakukan klik dan lain sebagainya sehingga proses update tadi gagal ya dilaksanakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah
konsep dasar ya kita sama-sama sudah ketahui bahwa untuk mengamankan data itu kita harus mengukurnya dengan 3 pilar yang sangat sederhana yang biasa kita sebut dengan confidentiality, integrity, dan availability. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ini cukup sering, tapi konsepnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa orang-orang yang mencoba mengakses ini tentunya orang-orang yang tidak punya otorisasi, baik itu melakukan akses data atau perubahan data maupun hanya cukup dengan akses ya yang kita sebut dengan availability. Jadi security itu hanya bisa dicapai kalau ketiga-tiganya ini bisa terukur dan dijalankan dengan baik. Ya, salah satu terkompromi berarti kita sudah menganggap security itu dibobol atau gagal. Ya. Nah, tentunya ini persamaan yang sebenarnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Risiko itu rumusnya sederhana Bapak Ibu, yaitu ada ancaman, tadi kita sudah bicara, ancaman dari luar maupun dari dalam. Ya, dari dalam itu bisa orang-orang karyawan kita yang mungkin sengaja atau tidak sengaja itu menjadi ancaman, ya. Bahkan kerentanan sistem itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Dan yang terakhir, semakin besar aset kita, ya crown jewel application kita, maka risikonya semakin besar. Nah, tentunya kita harus counter atau kita atasi dengan security control. Nah, ini bagian dari tadi ya, bagaimana Departemen Manajemen Risiko ini atau DMR ini mendidik kita supaya kita aware bahwa harus ada fungsi kontrol atau fungsi membatasinya sehingga risiko itu bisa kita turunkan. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa risiko itu merupakan akan ada selamanya, tidak akan hilang. Bahkan risiko itu bisa meningkat kalau 3 komponen yang di atas ini meningkat. Nah, salah satu caranya adalah kita melakukan kontrol secara efektif. Nah, kontrol itu berarti kita lakukan di 3 aspek tadi, people, proses, dan teknologi. Dan karena people ini merupakan yang paling rentan, maka security control terhadap people ini perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, berbicara bisnis, risk ya itu bergantung sama risk yang tentunya terlihat atau tidak terlihat. Ya, kita tahu bahwa known risk itu kalau di dalam batu es yang kelihatan di atas. Ya, tapi yang tidak kelihatan di bawah ini yang kita sebut dengan unknown risk ini yang harus kita selalu waspadai. Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu di dalam kita mempelajari risk yang ada ini adalah kita mencoba mengeksplor apa yang unknown supaya kita bawa menjadi known. Ya, artinya karena unknown risk ini kan secara bisnis itu risikonya bisa kita katakan tidak terkalkulasi, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus perhatikan ini dengan baik. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita ingin mengkonversi atau kita buat yang unknown ini menjadi known. Supaya apa? Supaya kita bisa antisipasi sehingga risikonya bisa kita hitung, dampaknya juga bisa kita hitung. Ya, karena kalau yang namanya dampaknya tidak bisa dihitung, seperti keadaan perang saat ini, yang mana harga bisa melambung tinggi dengan tidak menentu, maka risknya itu akan sangat-sangat tinggi, Bapak Ibu. Nah, itu yang kita alami, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus usahakan bagaimana caranya kita pindahkan ya dari risk yang tadi unknown menjadi known. Nah, cara menyerang pun mereka berubah, Bapak Ibu. Ya, mereka selalu menggunakan yang namanya bahkan mereka sebut trusted identity. Ya, jadi orang-orang kita atau karyawan kita yang biasanya mengakses ya jaringan maupun sistem maupun aplikasi itu yang tadinya trusted itu bisa dicuri walaupun kita sebutnya itu untrusted tapi masih terkategori trusted karena identitas ini dicuri. Nah, ini yang mungkin tidak akan terlihat. Nah, makanya dengan phishing ini kan yang melakukannya kan adalah kita karyawan. Ya, jadi kita sebagai karyawan ya pasti dianggap trusted. Sehingga
proteksi-proteksi yang ada di perimeter ya di wilayah ini, ya tentunya ya lewat aja ini, control zone-nya juga lewat aja. Ya, akibatnya apa? Ya mereka masuk ke sistem ya dan mereka pindah-pindah sistem ya seperti yang tadi juga disampaikan bahwa si malware ini bisa pindah-pindah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara mereka pindahnya ya sehingga mereka akan cari apakah itu perangkat jaringan, apakah itu perangkat server, apakah itu perangkat komputer dan perangkat-perangkat lainnya sehingga mereka bisa mentarget apa yang menjadi tujuan mereka. Ya, sehingga nanti business impact yang di ujung ini bisa maksimal. Ya, ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bahwa cara masuk daripada cyber attack ini sekarang bukan saja menggunakan yang disebut dengan untrusted, ya, tapi sekarang sudah menggunakan yang namanya trusted identity. Ya, jadi mereka akan menggunakan identitas kita dan masuk karena kita yang melakukan aktivasi dan melakukannya, maka seakan-akan ya kita dipercaya dan kita diotorisasi. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat besar. Nah, nanti ini yang perlu kita pelajari supaya Bapak Ibu tahu bahwa apa countermeasure-nya supaya kita bisa melakukan ini dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mempelajari cyber security framework karena kerangka kerja dalam kita mengantisipasi keamanan siber ini terletak pada bagaimana kita tanggap terhadap insiden. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endang bahwa bukan pertanyaan lagi itu akan terjadi atau tidak terjadi, tinggal masa kapan waktunya. Artinya insiden itu akan terjadi. Ya, masalahnya tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus memahami bagaimana kita mengantisipasi insiden atau serangan cyber. Ya, oleh sebab itu 5 komponen kerangka kerja keamanan siber ini perlu kita pahami, yaitu mulai dari identifikasi, proteksi, deteksi, tanggap insiden, dan recovery. Nah, 5 komponen ini menjadi kerangka kerja untuk berperan sebagai tanggap insiden. Karena kita tahu bahwa insiden itu tinggal hanya tunggu tanggal mainnya saja. Nah, di dalam setiap komponen ini tentunya ada bagian-bagian yang harus menjadi perhatian kita. Nah, hari ini teman-teman melakukan, Bapak Ibu melakukan pelatihan itu ada di bagian proteksi. Ya, dan data security itu ada di bagian proteksi. Jadi kita perlu tahu bahwa yang kita lakukan ini ada di bagian mana. Nah, kita tidak bisa lagi memilih-milih. Kita harus melakukan semua bagian kita. Ya, jadi mungkin ada tim yang melakukan pendeteksian, ya anomali-anomali. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa malware itu tidak semena-mena langsung masuk. Ya, biasanya dia lewat anomali dulu, sesuatu yang aneh. Misalnya tadi disampaikan ada komputer di luar kota yang mulai melakukan traffic ataupun lalu lintas jaringan yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh ini sudah harus kita perhatikan. Ya, karena kalau dia ini termasuk suspicious atau yang kita curigai, maka event-event ini harus kita blok. Ya, harus kita kita cepat-cepat ambil tindakan sehingga tidak berlanjut kepada tahapan berikutnya. Ya, jadi kita mau mencegah lebih awal. Ya, kalau dia nanti sudah mulai pindah-pindah tempat, ya berarti dia sudah melakukan yang konsep yang namanya lateral movement. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, maka ini sudah masuk kategori yang kita sebut dengan malicious, ya atau kejahatan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, cyber security framework ini perlu kita perhatikan sampai kepada recovery. Ya, jadi karena BI sempat kena ransomware, maka recovery proses ini masih terus berlangsung, masih terus dilakukan improvement, maka people process teknologi ini harus dikuatkan sehingga terus kita punya kemampuan dalam kita konteksnya adalah resiliensinya semakin baik. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana evolving cyber attack. Ya, kita tahu bahwa sistem informasi dulu
kita selalu perimeter itu ada internet dan sistem informasi ada di dalam. Ya, jadi kita ada DMZ atau Demilitarized Zone merupakan perimeter yang warna merah. Nah, sekarang dewasa ini sistem informasi kita ini tidak hanya di internet, tetapi juga bahkan aplikasi-aplikasi kita, ya aplikasi yang saat ini perusahaan-perusahaan yang mulai masuk ke digitalisasi, mereka sudah menghostingnya di cloud. Nah, jadi era pra-cloud dan era cloud ini tentunya akan sangat berbeda dalam kita memberikan proteksi ya terhadap keamanan informasi maupun keamanan siber. Ya, jadi keamanan siber dan keamanan informasi ini ya tentunya beda. Kalau dulu keamanan informasi itu karena belum ada koneksi dengan internet masih kita bisa jaga. Tapi begitu sudah ada koneksi dengan internet, maka ini kita harus memproteksi aset-aset kita yang ada di wilayah siber. Ya, dalam hal ini tentunya yang ada ditaruh di cloud, ya bahkan ada yang sebagian ditaruh di internal company. Nah, tentunya karakteristik ini biasanya kita sebut dengan serangan siber ini sudah masuk ke yang namanya advanced persistent threat. Ya, artinya mereka punya teknologinya itu sudah menggunakan teknik-teknik yang khusus ya dan digabungkan dengan berbagai macam teknik. Artinya mereka masuk dulu ke sebuah sistem, kemudian mereka nanti mengundang lagi bermacam-macam malware ke dalam sistem dan dia biasanya persisten. Artinya dia akan stay di dalam company kita itu dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita kena sebuah serangan cyber, itu kemungkinan besar kita akan bahkan harus ya mendeteksi dan membersihkan kemungkinan adanya si malware ini persisten di dalam sistem kita. Nah, ancaman-ancaman ini real dan ini harus semakin menjadi perhatian kita semua. Nah, dengan adanya APT ini maka si APT ini bisa mencuri kekayaan intelektual ya dengan melakukan disrupsi sistem. Ya, targetnya biasanya karyawan. Ya, kalau kita dulu targetnya masih massal ya, masih individu ya bahkan perusahaan, ini sekarang targetnya karyawan. Nah, caranya tadi ya social engineering. Mereka akan menggunakan phishing, spear phishing itu biasanya targeted ya. Bahkan menggunakan drive by download. Ya, jadi dia kasih link URL, kita download sesuatu dari sana atau kita visit websitenya, maka malware sudah masuk. Nah, permasalahannya adalah malware yang masuk di dalam sistem Bapak Ibu itu tidak bisa terdeteksi oleh antivirus kita. Kenapa? Nah ini, karena malware dewasa ini sudah melakukan enkripsi. Dan pada saat dia menjalankan kode-kode yang jahat itu, dia melakukan dekripsinya atau pembukaan kodenya itu secara bertahap. Sehingga antivirus kita tidak bisa mendeteksinya dengan baik. Oleh sebab itu, antivirus ataupun yang biasa disebut dengan anti malware kita ini, walaupun ada di dalam komputer kita, maka akan sangat sulit untuk bisa terdeteksi untuk malware-malware yang jenis baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus punya strategi baru dalam mendeteksi ancaman siber ini. Oke, Bapak Ibu, saya perkenalkan yang namanya cyber kill chain. Ya, ini adalah tahapan atau rencana daripada si attacker dalam menyerang kita. Ya, biasanya dia sudah punya persiapan yang sangat panjang. Ya, tadi Bu Endang sudah sampaikan, mereka sudah melakukan riset, mereka sudah punya tim yang bekerja secara profesional. Ya, mereka profiling kita dulu, lalu mereka buat desainnya, mereka bikin malware-nya supaya nanti malware ini ketika di-deliver ke kita itu tidak terdeteksi, ya senjatanya itu bisa lewat USB, lewat email, ya. Tadi sudah disampaikan email itu adalah yang paling efektif, ya karena email itu dibaca oleh semua orang, URL, ya kemudian messaging dan seterusnya, dan juga dia akan mengeksploitasi sistem, ya. Biasanya dia sudah tahu nih, ya database kita pakai apa, sistem kita pakai apa. Nah ini dia sudah melakukan yang namanya reconnaissance ya. Ya biasanya dia sudah mencari tahu dulu.
Nah, pada saat dia sudah tahu targetnya, maka dia akan pindah-pindah, ya biasanya kita sebut dengan lateral movement, kemudian sampai ke tempat yang menjadi target mereka dan mereka berkomunikasi dengan command center atau CNC, ya. Lalu mereka akan melakukan apa namanya yang mereka akan lakukan, yaitu menjadi action mereka. Oke. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini boleh secara umum kita bagi dalam 3 tahap. Ya, tahap yang dinamakan persiapan, preparation, kemudian intrusion itu tahap pada saat dia melakukan intrusi ke dalam sistem kita, dan tahap 3 adalah breach atau pada saat dia melakukan pengambilan data. Nah, saat ini Bapak Ibu yang paling efektif adalah kalau kita bisa mendeteksinya pada saat dia mulai masuk di fase 2 atau intrusi. Ya, jadi jangan tunggu sampai ke fase 3. Ya, jadi kita harus punya monitoring center yang sangat efektif. Monitoring itu berarti memonitor apa yang dilakukan karyawan secara daily, ya. Begitu ada yang suspicious activity-nya, maka langsung alert dan langsung diblok. Ya, dan ini sangat penting dilakukan supaya jangan sampai masuk ke tahap 3. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi dalam cyber kill chain ini membantu kita mengerti bahwa tahapan ini menjadi satu konsep di mana kita harus mencegahnya di tahap awal. Karena kalau sudah masuk ke tahap ketiga, maka ini sudah masuk ke secara luas. Ya, nah ini tentunya kita tidak inginkan. Kalau sudah masuk secara luas, maka dampak terhadap apa namanya bisnis itu akan semakin dalam. Artinya bisnis impact-nya secara cost-nya, secara productivity-nya itu akan semakin luas. Jadi ini yang mau kita hindari atau risiko yang kita mau coba kurangi. Nah, Bapak Ibu, terminologi terakhir karena kita menghadapi keadaan dewasa ini yang tidak menentu, ya, dengan adanya disrupsi yang luar biasa, maka konsep yang namanya cyber resilient ini menjadi penting, Bapak Ibu. Ya, yang dimaksud dengan cyber resilient itu apa? Yaitu kesiapan atau kemampuan untuk mengantisipasi, ya, bahkan melakukan apa namanya bisa bertahan lah ya sampai melakukan recovery, ya, karena ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak mengenakan ya, seperti sekarang ya ada perang antara Rusia dengan Ukraine, ya, bahkan juga beberapa waktu yang lalu perang dengan Amerika dengan China ya. Nah, hal ini menjadi concern karena ini akan mendisrupsi sistem kita, keadaan siber kita, keadaan ekonomi kita tentunya. Ini yang menjadi concern dan membuat resiliensi atau kedaya tahanan kita itu berkurang. Nah, kalau kita bedakan Bapak Ibu antara cyber security dan cyber resilient, kita bisa lihat bahwa cyber security berbicara prosedur, ya, ukuran, safety, sedangkan cyber resilient lebih kepada kapasitas. Berarti kalau kita bicara kapasitas, kita berbicara kemampuan secara organisasi, kemampuan secara orang, people, proses, teknologinya untuk melakukan apa? Recovery, ya, untuk sustain, ya, dengan cepat. Nah, kalau kita bicara di cyber security, kita bicara teknik dan prosesnya. Kalau kita bicara di resilient, bagaimana kita bisa terus survive, terus bisa apa namanya memberikan layanan, ya, terus bisa memberikan layanan yang terus berkelanjutan, ya. Nah, risiko yang kita hadapi ini pasti akan terus meningkat, itu wilayahnya cyber security. Nah, yang menjadi perhatian cyber resilient itu adalah cakupannya. Ya, karena cakupannya akan meluas. Ya, tadinya mungkin mereka target hanya misalnya crown jewel, tapi mereka juga meluas ke yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi, secara konsep bahwa di cyber resilient ini kita harus punya organisasi yang punya kemampuan, ya, yang punya kultur. Ya, ini menciptakan kultur ini tidak gampang Bapak Ibu. Kita tahu, sama-sama tahu, menciptakan sebuah kultur di dalam sebuah organisasi itu tidak mudah. Oleh sebab itu perlu ada satu drive yang sangat besar ya dari manajemen untuk membuat kultur kita itu bisa sustainable, bisa tahan terhadap serangan-serangan.
Dan tentunya terakhir adalah agile. Kalau di cyber security kita bicara bagaimana kita bisa resume ya, bisa beroperasi lagi, sedangkan kalau di resilient kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep cyber resilient yang harus kita pelajari dewasa ini. Nah, dari cyber security menuju cyber resilient. Artinya apa? Berarti dari reacting tadi menuju anticipating, lebih proaktif, lebih melihat bagaimana unsur-unsur kritikal atau continual ini menjadi perhatian kita. Ya, nah ini perlu kita perhatikan di zaman cyber resilient. Nah, kalau kita lihat tanggap insiden atau tanggap terhadap ancaman, kerentanan dan risikonya, ini tetap sama. Ya, kalau kita lihat ancamannya bisa dari kriminalisme, bisa dari corporate espionage, ya, vulnerability atau kerentanannya bisa di people, process, teknologi. Risikonya adalah di aset-aset penting yang punya reputasi tinggi, ya, dan respon kita tentunya harus sistemik, ya, harus bisa bekerja sama. Artinya kalau kami di SKU biasa kita sebutnya ABGC, ya, Academic, Business, Government, dan Community harus bersatu, ya, sehingga respon itu bisa disatukan. Makanya kenapa kami melakukan penelitian bersama BSSN supaya hasil investigasi kita ini bisa kita kembalikan kepada komunitas supaya komunitas lebih resilient, lebih mampu untuk beradaptasi. Karena dengan informasi ini bisa terus beradaptasi dengan situasi terakhir. Nah, itu merupakan bagian dari pengurangan risiko yang kita harapkan, ya Bapak Ibu. Nah, tentunya cyber resilient ini masih banyak, ya, karena waktu kita cuma ada 45 menit, jadi saya mungkin mohon izin tidak bisa membahas ini secara lengkap, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bahwa serangan-serangan ke critical infrastructure termasuk banking kita ini itu menjadi masif, ya, dan kita harus memperhatikan 10 aspek, ya, dari sisi aset manajemen, kontrol, konfigurasi, insiden, sampai ke situational awareness. Nah ini, ya, situational awareness ini berarti kemampuan kita membaca situasi itu harus semakin tinggi. Ya, jadi kemampuan Bapak Ibu dalam membaca situasi ini harus semakin tinggi, semakin mengerti keadaan situasi terakhir. Nah, di dalam cyber resilient assessment ini maturity level practice-nya itu ada banyak, ya, indikatornya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat referensinya yang sudah ada. Ini dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan ini bisa dipakai untuk penerapan domain-domain yang memang penting kita lakukan di nanti Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari domainnya, ya, apa namanya, karena kita tahu bahwa biasanya apa namanya militer, ya, yang selalu harus siap sedia, maka militer ini menggunakan cyber resilient levelnya itu agak beda. Ya, mereka menggunakan ada 6 level, ya. Mereka bilang poinnya adalah visibility, cyber hygiene, requirement, test evaluation, architecture, dan information sharing. Nah, mereka ini mengkategorikan maturity levelnya itu dari ad hoc, manage, optimize, dan adaptif. Jadi artinya Bank Indonesia juga harus beradaptasi, ya. Maturity level terhadap cyber resilient itu harus terus diukur, ya. Jadi KPI-nya di dalam Bank Indonesia juga diusulkan punya KPI untuk mengukur cyber resiliency. Ya, jadi bukan hanya cyber security, tapi kemampuan untuk tetap beroperasi kalaupun ada serangan siber. Nah, ini domain-domainnya Bapak Ibu ada 6, dilihat dari 4 tingkat. Ya, jadi dari cyber resilient yang terbatas, ya, yang ad hoc, ya, sampai kepada yang real time. Nah, ini tentunya perlu waktu. Nah, kalau kita tidak pernah mulai, ya mungkin tidak pernah akan mencapai ke sana. Jadi, saya sangat merekomendasi Bapak Ibu untuk mengambil langkah, ya, masuk ke dalam cyber resilient maturity level supaya kita ukur secara KPI, kita ukur secara kemampuan kita,
sehingga kita tahu keadaan kita sudah sampai mana ya. Kalau kita tidak pernah ukur, ya sama kayak kita nggak pernah melihat speedometer di dalam mobil kita nggak pernah tahu kecepatan kita seperti apa, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang saya pikir perlu kita lakukan. Nah, mungkin secara case tadi saya singkat aja Bapak Ibu, ini kejadian di retail bridge target company, dan konsepnya adalah mereka masuk lewat sistem yang kita anggap enteng, misalnya sistem pendingin. Ya, ternyata sistem pendingin ini terkoneksi ke sistem pembayaran mereka, dan mereka bisa mengkompromi sistem pendingin, lalu mereka mengkompromi sistem pembayaran di kasir. Lalu mereka masuk ke database, dalam waktu 10 hari mereka berhasil mengambil kartu kredit sejumlah 40 juta. Nah, ini sekedar memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa ini prosesnya. Ya, bahwa mereka akan melakukan proses yang tadi ya, cyber kill chain tadi ya. Nah, begitu dia mulai masuk ke delivery, ya, nah ini yang harusnya kita sudah deteksi. Nah, ini sebenarnya target sudah mendeteksi, tapi mereka terlambat mengantisipasi. Ya, begitu database kartu kredit mereka sudah diumumkan di dark web, ya 10 hari kemudian FBI mendeteksi itu dan memberikan informasi ke target. By that time itu sudah 40 juta kartu kredit sudah mengalir keluar. Nah, ini sudah terlambat. Ya, jadi monitoring itu bagus, tapi kalau kita monitoring terus tidak mengambil langkah, ini menjadi disaster. Ya, ini contoh dari target. Nah, kasus kedua, Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan Conti ransomware. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, ransomware itu adalah malware yang mengancam, ya, mempublikasikan data kita, ya, baik itu ke internet, ya, yang biasa kita sebut ransomware 3.0, dan memeras kita lebih banyak lagi kalau kita tidak bayar, misalnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, Conti ini adalah kalau kita lihat secara sejarah, itu sebenarnya evolusinya dari Hermes, Ryuk menjadi Conti. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari tahun ke tahun itu banyak ransomware yang berkeliaran, tapi khususnya yang Conti ini evolusinya dari Ryuk. Ya, jadi kalau kita lihat mereka sebenarnya fokusnya pada 3 area ini, ya, lewat email, lewat USB, dan lewat lewat website. Nah, ini kalau kita tidak perhatikan dia akan menginfeksi. Nah, ini di tahapan 1. Nah, harusnya kalau kita bisa deteksi di tahapan 1 ini, kita tidak masuk ke tahapan 2. Ya, karena dia mulai masuk ke jaringan, mulai pindah-pindah sampai dia mengunci data. Ya, jadi yang paling penting Bapak Ibu adalah di Conti ransomware ini kita harus bisa mendeteksi perilaku, ya, karena perilakunya ini sebenarnya ini terlihat sebenarnya. Ya, jadi misalnya dia mulai melakukan scanning, mereka mulai melakukan penginstalasian aplikasi tertentu, ya, misalnya dalam hal ini Cobalt Strike. Ya, Cobalt Strike ini adalah tools yang dipakai oleh auditor, Bapak Ibu. Ya, ternyata karena sering dipakai oleh auditor, maka dianggap Cobalt Strike ini tidak masalah. Ya, jadi begitu ditaruh di dalam sistem kita dianggap ini legitimate, ya, atau tidak bermasalah. Tapi ternyata itulah yang dipakai untuk mendeteksi kita punya environment, ya, mencoba melakukan enumerasi apa yang ada di dalam sistem. Nah, Bapak Ibu, Conti ransomware ini threat emulation software yang memang sangat powerful, ya, dan dia bisa. Waktu Bapak tinggal 2 menit, Pak. Siap, Pak, siap. Slide saya sudah tinggal sedikit, Bapak. Mohon izin, saya akan selesaikan. Jadi Cobalt Strike ini adalah software yang memang sangat powerful, dan dia juga bisa menaruh beacon yang bisa berkomunikasi di luar. Ya, dan hal ini menjadi indikator buat penyerang bahwa aplikasi ini sedang bereaksi atau sedang bekerja sesuai rencana. Oke. Nah, ini proses-prosesnya Bapak Ibu, saya tidak akan bahas secara detail, tapi sengaja saya taruh di sini supaya Bapak Ibu tahu ini prosesnya, dan mereka melakukan enkripsi itu di bagian akhir. Nah, mapping daripada metric attack atau cara dia melakukan teknik atau taktiknya, ini bisa dipetakan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi threat sharing yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu, adalah sebenarnya kita petakan seperti ini.
Nah, dengan dipetakan seperti ini, kita bisa mengantisipasi. Oh, ternyata ada aktivitas di bagian ini. Nah, itu segera kita blokir. Ya, jadi dengan cara demikian, Bapak Ibu, kita blokir di tahap awal. Ya, jangan setelah dia melakukan lateral movement. Ya, kalau bisa di area-area ini kita sudah blokir. Ya, jadi banyak indikator-indikator ini bisa kita deteksi di tahap awal sebelum dia bergerak ke lanjutan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini juga sama. Ini cuma menceritakan tools-nya, dan akhirnya kita lihat impact-nya itu Conti, dia melakukan enkripsi terhadap file-file yang dia inginkan. Nah, akibatnya apa? Recovery cost-nya tinggi, downtime-nya juga jadi lama ya, karena kita harus melakukan recovery dulu baru bisa bekerja. Nah, ini pay or not to pay, Bapak Ibu sudah tahu di dunia 60% itu mengatakan mereka bayar. Ya, tapi ada yang tidak setuju. Ya, tapi ya kalau kita lihat dari dua kasus ini, City of Atlanta dia tidak bersedia membayar 52.000, akhirnya dia spend 17 juta dolar. Tapi Lake City ya dia akhirnya bayar 460.000 ya, dan dia selesaikan semuanya, datanya bisa diamankan. Tapi tidak ada jaminan bahwa data ini akan diumumkan ke publik. Ya, sekali lagi ini juga merupakan risiko. Oke, preparing for the worst, Bapak Ibu, extortion, interruption, kita harus siap dengan manajemen krisis. Jadi salah satu bagian dari cyber resilient, kita harus punya policy bagaimana menangani krisis. Ya, jadi kalau kita belum punya SOP untuk menangani krisis, kita harus mulai siapkan itu, Bapak Ibu. Oke, saya pikir ini merupakan slide untuk penjelasan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kita harus menyiapkan operation kita yang selalu siap untuk mendeteksi signal-signal penting pada saat dia mulai bergerak, ya mulai masuk ke dalam sistem, ya sehingga kita bisa mengantisipasi dan memblokir lebih awal. Nah, lesson learn-nya Bapak Ibu terakhir ini yaitu jangan lupa Bapak Ibu melakukan backup. Ya, data selalu perlu di backup, dan tadi saya sampaikan bahwa ada konsep 321, yaitu 3 kopi di 2 media dan di 1 kopi offsite. Ya, jadi jangan selalu di tempat yang sama, tapi ada di tempat yang berbeda. Dan juga perhatikan bagaimana, dan ya tadi Bu Endang bilang bahwa success rate karyawan kita untuk tidak mengklik sudah tinggi, artinya sudah berhasil, maka kita harus perhatikan juga trik-trik yang baru nantinya, ya supaya kita tidak melakukan klik terhadap dokumen maupun link. Dan jangan lupa Bapak Ibu, software update selalu dilakukan, dan monitoring 24 jam dan menggunakan secure channel. Nah, ini secure channel ini tentunya sangat penting buat yang melakukan WFH, dan kami juga sudah banyak konsultasi dengan timnya BI untuk bisa melakukan beberapa strategi untuk mendesain ulang, terutama pada saat orang melakukan akses VPN. Saya pikir itu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kalau mungkin ada yang kurang, mohon maaf sebelumnya, dan dengan demikian saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Pak siapa tadi ya, Pak Irwan ya. Terima Ya, kasih Pak Charles, terima Pak. kasih.